Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmatul Nikmah, mahasiswa PGSD semester 6 Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya dengan nomor NIM 8605012113. Pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengamatan pada tumbuhan, yaitu gerak seismonasti, gerak niktinasti, dan gerak geotropisme negatif. Gerak seismonasti merupakan gerak yang terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Biasanya hal ini banyak kita jumpai pada tanaman putri malu. Putri malu atau tanaman putri malu apabila terkena sentuhan atau getaran akan mengatupkan daunnya. Akan tetapi intensitas mengatupnya daun putri malu tergantung pada seberapa keras atau seberapa kuat getaran yang dia terima. Oke, selanjutnya marilah kita saksikan bersama-sama uji coba atau praktikum pada gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme negatif pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Oke, percobaan yang pertama adalah percobaan mengamati gerak seismonasti pada tanaman putri malu. Mari kita lihat putri malu di sebelah sini. Pertama-tama, saya akan melakukan sentuhan ringan pada tanaman putri malu. Perhatikan apa yang akan terjadi. Putri malu daunnya mengucup atau mengkutup dengan sangat lambat dan tidak tertutup sempurna. Selanjutnya, yang kedua, kita lakukan gerak sentuhan sedang. Lihat perbedaannya. Daun menutup lebih cepat dibandingkan sentuhan yang pertama. Yang ketiga adalah gerak sentuhan cepat atau kuat. Daun menutup lebih cepat, perkiraan 1 detik hingga 2 detik. Hal ini menunjukkan bahwasanya putri malu dapat melakukan gerak seismonasti yang dipengaruhi oleh getaran ringan, sedang, dan kuat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan pada gerak niktinasti pada tanaman putri malu. Sebelum kita melakukan pengamatan, alat-alat yang perlu kita siapkan adalah alat tulis, tabel pengamatan, kardus, dan lembar A dan B. Ya, di sini nanti ya. Oke. Oke, di bawah ini sudah ada putri malu yang berlabel A dan berlabel B. Yang berlabel A ini tidak tertutup oleh kardus dan tetap terkena sinar matahari. Sedangkan yang di label B ini kita tutup dengan kardus supaya tidak terkena cahaya matahari. Mari kita tunggu selama 30 menit menggunakan stopwatch. Nanti kita lihat perubahan apa yang akan terjadi. Mulai. Waktu sudah berjalan 30 menit. Mari kita amati perubahan apa yang akan terjadi pada putri malu berlabel A dan berlabel B. Pada putri malu yang berlabel B, bisa kita amati, bisa kita lihat bahwasanya seluruh daunnya tertutup dengan rapat dan sempurna dalam waktu 30 menit karena tidak terkena sinar matahari. Sedangkan pada putri malu yang berlabel A, daunnya tetap terbuka. Tidak ada perubahan apapun. Hal ini menunjukkan bahwasannya putri malu bisa melakukan gerak niktinasti karena pengaruh cahaya matahari. Oke, selanjutnya adalah percobaan pengamatan pada gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan antara lain ada 1 gelas air, biji kacang hijau, dan 2 gelas tanah subur, di mana gelasnya sudah kita lubangi di bawahnya untuk jalan keluarnya air ketika nanti tanamannya atau bijinya sudah kita tanam. Langkah pertama, kita masukkan biji kacang hijau ke dalam pot yang sudah kita beri tanah subur. Susah ya, Kak? Oke, kita siram dengan
sedikit air. Setelah itu kita tunggu kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Nanti kita akan lihat bagaimana perubahannya. Yang satu pot nanti akan kita beri label A dan satunya kita beri label B. Nanti pot yang label B akan kita letakkan miring atau horizontal. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana perubahan gerak geotropisme negatif pada pertumbuhan biji kacang hijau ini. Seperti itu. Oke, setelah kurang lebih 7 hari berlalu, inilah hasil dari pertumbuhan biji kacang hijau yang sudah kita tanam kemarin. Ini ada gelas yang sudah diberi label A dan juga sudah diberi label B. Pada proses pertumbuhannya, gelas yang diberi label B ini saya posisikan horizontal seperti ini. Sedangkan yang berlabel A tetap vertikal. Hal ini menunjukkan bahwa pot A, pertumbuhan biji kacang hijaunya, batangnya tumbuh lurus ke atas. Sedangkan pot yang berlabel B, batangnya membelok mengikuti arah matahari. Hal ini menunjukkan bahwa pot yang berlabel B, tumbuhannya, batangnya membuktikan adanya gerak geotropisme negatif. Gerak geotropisme negatif adalah gerak tumbuhan yang menjauhi atau berlawanan arah dengan gaya gravitasi bumi. Hal ini dibuktikan dari pertumbuhan batang tumbuhan yang tumbuh ke atas menjauhi tanah. Jadi, meskipun kita menanamnya ke samping, batang tumbuhan tetap akan tumbuh ke atas. Batang akan membelok menjauhi tanah. Demikian praktikum saya mengenai pengamatan pada gerak seismonasti, niktinasti, dan geotropisme negatif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.